Shalom teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 17 Agustus. Kami ingin mengajak teman-teman sekalian untuk mendengarkan cuplikan video berikut ini. Selamat mendengarkan. Kenapa Bapak berniat atau tergerak hati untuk menjadi seorang hamba Tuhan, sekaligus menjadi ketua yayasan anak Kalvari? Yani itu merupakan satu keharusan ya, dan melayani Tuhan dan pekerjaannya selama hidup saya. Dan saya tidak pernah menyesal menjadi hamba Tuhan. Justru kembali tadi saya paling berbahagia menjadi hamba Tuhan. Nah, harapan ke depan untuk pelayanan adalah tetap setia di dalam panggilan untuk memberitakan Injil. Setiap orang percaya harus menyadari bahwa hidup seperti Kristus adalah hidup untuk melayani. Seperti tertulis dalam Injil Matius pasal 20 ayatnya yang ke-28 yang berbunyi, sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan hidupnya sebagai penebusan untuk banyak orang. 21 Maret, Bapak tersebut mengalami pemberian hidup atau yang disebut dengan pertobatan. 1 tahun 2 bulan, pertobatan berlangsung dengan sebagai orang Kristen. Bapak tersebut aktif di gereja seperti pemuda-pemuda yang lainnya, mengalami kelahiran baru dan panggilan melayani. Disitulah kerinduan begitu kuat, karena ketika kita hidup sama seperti Kristus, setelah hidup maka kehidupan kita menjadi kesaksian yang nyata, itulah pelayanan yang sesungguhnya. Nah, teman-teman, dari cuplikan video wawancara kami ini menceritakan kerinduan serta tujuan Pak Peter Mas Paitela melayani Tuhan. Di sini dapat kita simpulkan bahwa kerinduan melayani Tuhan itu harus bersumber pada panggilan. Seperti dari cerita Pak Peter Mas Paitela ini, Pak Peter mengalami suatu perubahan, yaitu lebih aktif lagi dalam kegiatan kepemudaan di gereja, sehingga itu menjadi awal panggilan Pak Peter untuk melayani Tuhan hingga sampai saat ini menjadi seorang hamba Tuhan. Teman-teman, menjadi seorang hamba Tuhan juga harus memiliki tujuan melayani. Seperti yang dikatakan Pak Peter juga, tujuan melayani itu adalah melakukan kehendak Tuhan, yaitu melayani Tuhan, di mana melayani Tuhan ini juga merupakan sebuah keharusan seperti yang dikatakan pada 1 Korintus pasal 9 ayat 16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Yang utama dan paling pertama itu adalah Tuhan Yesus. Nah, di situ juga Pak Peter mengatakan bahwa tokoh yang menjadi teladan bagi dia adalah Paulus. Mengapa Paulus? Karena Paulus telah dipanggil oleh Tuhan dari hidupnya yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Ia menjadi lebih mengenal Tuhan Yesus dan percaya akan Tuhan Yesus, sehingga dia bisa menjadi seorang rasul, memberitakan firman Tuhan di berbagai tempat. Ia lebih percaya dan menyerahkan hidupnya keseluruhannya kepada Tuhan Yesus. Nah teman-teman, kita harus mempunyai pribadi yang seperti Paulus, mempunyai pribadi yang merasa terpanggil dan mau dipanggil oleh Tuhan Yesus, mau memberikan berkat bagi banyak orang. Saya mau mengatakan bahwa kita adalah seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Ketika kita diutus, kita mengubah serigala menjadi domba-domba. Bukannya malah kita mati diterkam serigala, diterkam kelemahan orang, diterkam kekurangan orang, atau bahkan kegilaan orang-orang, atau kita yang berubah menjadi serigala yang mulai memakani domba-domba. Saya mau mengajak kita untuk merenungkan supaya kita mempunyai hati yang seperti Yesus. Karena melayani adalah sebuah perintah, dan perintah tidak akan menjadi beban jika kita menjalaninya dengan cinta. Makanya melayani menjadi sebuah proses yang membutuhkan hati, juga menjadikan hati agar berdampak bagi dunia. Ya. Mari teman-teman, pada kesempatan kali ini marilah kita sama-sama mau pakai hidup kita untuk melayani Tuhan dan mau mengubah hidup kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang semakin hari semakin bertumbuh dalam Tuhan. Marilah kita merespon panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita agar hidup kita menjadi berkat bagi orang lain.